Film diawali dengan rapat rahasia pemilik klub gol dan gembong narkoba begitu lama dan memanas, namun pemilik klub gol tetap saja tidak mau bekerja sama dengan gembong narkoba, yang langsung saja Ezio menyuruh anak buahnya untuk membunuh pemilik klub gol. Pembunuhan diawali di anak sulungnya pemilik klub gol yang bernama Silimo. Akan tetapi karena dia jago bela diri, dia pun berhasil melawan dan melarikan diri, walaupun dengan ditendang dan kecebur kekali. Walau dengan terluka parah, dia tetap mencoba pulang ke rumah. Setelah dia sampai di teras rumah, dia pun sangat terkejut melihat ayahnya sedang dianiaya dan dibunuhnya. Di adegan lain, saat si monster Gelo komplotan gembong narkoba sedang mengadakan ritual, ternyata dia sudah tercium polisi yang tentu saja pengejaran pun terjadi. Di sisi lain, Silimo yang sangat dendam terhadap komplotan narkoboy, lalu ia pun mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Pertarungan pun dimulai. Akan tetapi setelah Silimo berhasil membunuhnya, ia pun terluka oleh sabetan pisau hingga terluka parah dan ditolong oleh seorang pemuda yang ternyata dia adalah seorang dokter muda di kampung. Setelah Silimo mendapatkan perawatan selama 1 minggu oleh dokter muda di kampung, tidak berlangsung lama lalu ia pun bergegas menemui Yuan Liang, yang tentu saja Yuan Liang pun sangat khawatir dengan keadaan Silimo, yang identitasnya masih disembunyikan dari Ezio gembong narkoba. Namun dengan kelicikan Yuan Liang, dia terus memanfaatkan Silimo yang pernah ditolongnya. Lalu si Yuan Liang pun menyuruh Silimo untuk memata-matai si Red Snake yang akan bertransaksi narkoba di pinggir kali. Karena si Red Snake orang yang tahu di mana markas gembong narkoba. Singkat cerita, pengintaian pun dimulai. Lalu terjadilah transaksi jual beli narkoba antara mereka, dan setelah selesai lalu Red Snake pun segera bergegas pergi. Akan tetapi karena Silimo sangat dendam pada Red Snake yang telah membunuh ayahnya, tentu saja ia pun tak ingin menghilangkan kesempatan ini, terus mengejar dan akan membunuhnya. Setelah terjadi kejar-mengejar di jalanan yang berdebu, lalu pertarungan dua wanita pun dimulainya. Singkat cerita, setelah kematian Red Snake oleh Silimo,
Kabar berita pun telah sampai kepada Xiao, yang tentu saja Xiao sangat murka dan marah. Langsung ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengobrak-abrik di mana dia pernah transaksi tersebut. Lalu dengan rasa pede dan keberaniannya di luar nalar, ia pun datang sendiri dan mengamuk hingga terjadilah pertarungan yang sangat tak terelakkan. Setelah dirasa musuhnya sangat tangguh, ada salah satu dari mereka yang kabur menggunakan perahu bot. Sontak saja anak buah Xiao langsung mengejarnya, lalu kejar-mengejar pun terjadi di pinggir kali. Pertarungan antara pencolongok pun terjadi di tengah lapangan yang sangat berdebu. Setelah mereka bubak-babuk selama 2 jam, akhirnya kemenangan pun didapatkan oleh anak buahnya Xiao gembong narkoba. Setelah sebuah pisau di lehernya, lalu ia pun langsung menanyakan siapa dalang dari pembunuhan Red Snake. Dikarenakan anak buahnya Yuan Liang sudah diambang antara hidup dan mati, namun pada akhirnya ia pun mengaku kalau dari dalang semua ini adalah Yuan Liang. Namun anak buah Xiao tidak mau ripuh dan akhirnya dia pun menggoroknya dan langsung melapor kepada bosnya kalau dalang dari semua ini adalah Yuan Liang. Okay, read after me. Banana. This one. Di cerita lain, si Limo pun kembali ke dokter muda untuk mengecek luka yang dideritanya. Setelah minum obat dan ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba dengan tidak disengaja polisi pun datang ke rumah dokter muda dan menanyakan kepada si bocil di mana dokter itu. Namun ada salah satu dari anak kecil yang bicara kalau dokter itu sedang bersama wanita. Sontak saja polisi itu pun langsung menggeledah rumahnya dan hanya menemukan gambarnya saja. Tidak berlangsung lama polisi itu pun langsung membawa dokter muda itu dan terus menginterogasi. 见过2次就给人家画像，你的学生还说你们亲嘴儿，不知道他的来历，也不知道他的去向。他就是我的一个病人，给杀人犯可是势不两立的呀。 Setelah diinterogasi 2 hari 2 malam, dokter muda itu pun tetap saja tidak mau mengaku karena emang dia tidak tahu apa-apa soal wanita itu dan hanya mengobatinya saja. Dirasa polisi pun tidak banyak bukti, lalu ia pun melepaskannya. Setelah dikejar polisi, si Limo pun terus pulang ke rumah. Namun setelah di rumah, apa yang terjadi? Ternyata anak buah Xiao sudah menunggu di rumah si Limo untuk mencari si Yuan Liang. 老家伙不在，抓到一个女的。 Mungkin si Limo bisa saja menghabisi anak buah Xiao, namun semua itu tidak dia lakukan karena kalau dia membunuhnya mungkin saja dalang dari pembunuh ayahnya tak akan bisa ditemukan. Lalu ia menyerah begitu saja dan si botak pun masih selamat dari pengejaran anak buah Xiao. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita diperlihatkan si Limo sedang disekap. Namun dengan kemampuan bela dirinya, ia sanggup melepaskan tali yang mengikatnya. Lalu dengan mengendap-endap, ia pun mampu membunuh satu persatu anak buah Xiao. Sehingga dia pun masuk ke tempat terkutuk, yaitu tempat narkoba. Sehingga ia tidak berpikir panjang lagi, langsung menaruh bom di tempat narkoba dan tidak lama lagi langsung tempat itu pun diledakkan. Lalu si Limo pun terus mengejar pembunuh ayahnya dan akhirnya bertemu, lalu pertarungan pun dimulai.
adegan lain terlihat Xiao lari sangat ketakutan karena semua anak buahnya telah tewas. Dikarenakan Xiao tidak tahu tangan kanannya telah tewas, lalu ia pun meneleponnya. Lalu si Limo angkat telepon dari Xiao. Belum juga bicara, Xiao sudah ditodong senjata oleh si Yuan Liang. Hingga terjadilah percakapan Xiao dan si botak kalau yang membunuh ayahnya si Limo adalah si botak dalang dari semua ini. 也喜欢做牢套。 Setelah si Limo tahu percakapan mereka di HP, langsung si Limo mengejar si botak dan membunuhnya.人不为己，天诛地灭。